Lesia, oke. Halo. Terus ada Leticia. Ada Felicia. Ada Haris. Panggilan siapa nih? Sorry ya. Ini bahasa Indonesia Hari, bahasa Inggris Harry. Nah, ini siapa namanya ya? Harry dan Kevin atau Hari dan Kevin? Apa sayang? Lagi masih ke mute? Dan Kevin. Hari atau Harry? Hari. Oh. Oke, berarti masih Indonesia kita ya. Bukan Harry. Ya sayang. Halo adik Hari dan Kevin. Kau kelamaan di luar negeri. Enggak ya. Saya kira Harry Potter. Ya. Lo ketawa. Halo, ada Abram, ada Shalomita, ada adik. Iya, ada adik Jeremy. Hai. Terus siapa lagi nih yang kakak belum sebut? Oh, ada adik Marvin dan adik Marcio. Hai. Adik Noel mana nih, Karani? Adik Noelnya mana nih? Ada adik Reski. Lo nggak ada gambarnya deh. Udah pada siapin Alkitabnya semua. Ada adik Dani. Hai. Hai semuanya, selamat sore. Selamat sore Kak Ike. Kedengaran ya suaraku ya? Banget. Oh belum jadi host. Sudah. Apa kabar semuanya? Baik. Kita berdoa Kak Tauti. Sudah Kak, sudah. Kakak udah didoain. Ya. Aman Kak. Sebentar. 1 menit ya, ntar ya. Oke. Damai. Ya, kita mulai 1 lilin habis itu Mars ya? Mars dulu baru 1 lilin. Iya Kak. Hai adik-adik. Kita ulang ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. terbentang ladang Mulia. Oh betapa kasih sayang di dalam bimbingan jadikan gereja yang tekun setia dan dengan sukacita memelihara menginap kami sepenuh pelayanan pelayanan terjadi untuk kamu jadi
Ya, adik-adik, sekarang kita kakak sapa dulu deh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Maaf ya kakak telat tadi. Kita akan memulai ibadah. Untuk itu adik-adik, kita akan nyanyi. Yang kedua. Nyanyi Yang satu. dan lagu ya. Kita berdiri semuanya. Kita nyanyi roti dan mentega. Ada tulisannya ya nanti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Teman-temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu menunggumu, menolongmu bersamamu. Bila kau sedih, ku akan menemanimu. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan roti. Ku akan selalu mendorong terus maju. Dan bila tersedih, orang teman kita satu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Seperti diriku dengan baju. Masih semangat?
Masih semangat? Kasih. Satu lagi ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan nyanyi lagi satu. Semua pasti tahu lagu ini kan? Tahu. Ayo berdiri. Ikutin gerakannya. Melintasi dan sertaku terbang dalam samudra dayung besertaku. Kau ada mana-mana? Kau ada di atas bawah. Kau ada. Kau ada. Hidupku kau ada. Kau lagi. Terbang Kau ada di atas di bawah ada Yesus ada di bukan Kau ada di atas di bawah ada Yesus ada di hidupku Kaulah Yesus karena Kaulah Yesus karena Kaulah Yesus. mulai ibadah kita, tapi kakak tanya dulu. Alkitabnya ada, sudah ada di sebelah? Sudah ada. Persembahannya sudah ada? Sudah. Oke, mantap kalau gitu. Mantap. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria. Sudah ada. Iya, siap Matthew. Inilah hari. Tahu lagunya? Kita nyanyi sekali lagi ya. Ya. Doh aku ya. Sekali lagi. Kita nyanyi sama-sama yuk. Untuk memulai ibadah kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah lagi walaupun melalui Zoom. Tuhan berkati adik-adik yang ada dalam Zoom ini sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Yang belum duduk silakan duduk. Mana? Semangat kita? Siapa yang masih semangat untuk mendengarkan cerita? Siapa yang masih semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Saya. Woi, mantap sekali. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan cerita, mantap. Oke. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria. Mau lagu yang kayak gini. Kedengaran saya lagu. Jadi aku kan nggak aku nggak bisa. Lalu sekali. Orang kaya apa yang jangan sedih. Nah, jadi kita akan masuk dalam firman. Nanti firmannya anak kecil dan anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Uti. Sementara Kak Batita dan Teka nanti dengan Kak Ike ya. Nanti kita akan Iya, Kak Welma. Oke, kita akan mulai pembacaan Alkitab kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar supaya firman ini menjadikan kami anak-anak pembawa damai. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, adik-adik kita berdiri, kita akan membacakan Alkitab kita. Ambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini apa? Berapa Alkitabnya? Yesaya sayang. Di Yesaya ya, Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya berapa? Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 5.
Yesaya 2 ayat apa? Ya, kakak kau baca ya, Yesaya 2 ayat 1. Pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Berbunyi, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Silakan duduk adik-adik. Bentar ya. Apa nih? Apa nih mati-mati? Tuh kameranya. Oh iya, Mas Mati ya kameranya, Kak. Oke. Nah, adik-adik selamat sore semua. Sore, kedengaran? Kak. Sore, Kak. Selamat sore, Kak. Adik-adik, kita mau bercerita tentang Nabi Yesaya. Nah, wah, tapi tema kita pada hari ini pembawa damai. Kira-kira pembawa damai gimana ya pembawa damai ya Kak Uti? Nah, adik-adik, adik-adik tahu Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Yehuda. Nah, kakak mau kasih lihat nih Nabi Yesayanya. Bentar ya. Nah, Nabi Yesaya ini memberitahukan kepada bangsa Yehuda tentang nubuatan. Kak Uti, apa sih itu nubuatan? Coba adik-adik ada yang tahu enggak? Nubuatan tuh apa ya? Ada yang tahu? Aku tahu. Itu Tuhan. Salah. Nubuatan itu, nubuatan yang kakak bilang nubuatan. Nubuatan itu adalah kejadian, peristiwa yang akan terjadi. Nah, adik-adik, jadi Nabi Yesaya ini Kayak Alkitab Kejadian ya. Ya, itu pasal sayang. Ya, betul sekali. Memang ada di pasal namanya Kejadian ya. Nah, nubuatan itu adalah peristiwa yang akan terjadi adik-adik. Jadi Nabi Yesaya ini memberitahukan kepada bangsa Yehuda tentang nubuatan itu. Nah, nubuatannya itu apakah yang kita baca tadi adik-adik? Dari Yesaya 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, Kak, kenapa ya Nabi Yesaya kasih nubuatan kepada bangsa Yehuda? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa kenapa Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Yehuda atas nubuatan ini? Dia mau kasih tahu ada peristiwa yang terjadi. Karena adik-adik tahu pada zaman itu mereka dalam keadaan susah. Mereka lagi di pembuangan Babel adik-adik. Nah ini kakak ada gambarnya nih. Bentar ya. Nah ini.
Nah, mereka lagi keadaan susah adik-adik, lagi pembuangan di Babel. Kalau Nah, yang ini ada api-api di rumahnya. iya, Ada dia firmannya dia lari. iya, jadi ini lagi kesusahan. Mereka tuh lagi ada perang-perang, dibuang dari Babel. Pokoknya lagi ada kerusuhan adik-adik di bangsa itu. Oleh sebab itu Nabi Yesaya datang. Nabi Yesaya memberitahukan kepada mereka atas nubuatan ini. Nah, nubuatannya apa sih, Kak? Nah, nubuatannya itu ada pada ayat-ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik, ayat kedua sampai ayatnya keempat di situ. Coba kakak minta anak tanggung deh. Anak tanggung siapa ya yang bisa membaca ya? Coba, pasti sudah bisa ya? Oh, atau anak tanggung semua deh. Anak tanggung yang kelas di 4 sampai 6. Baca bersama-sama ayat 3. Bersama-sama ya ayat 3. 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan Allah Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. supaya kita berjalan menurutnya. Dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, adik-adik terima kasih. Jadi Nabi Yesaya ini memberitahukan bahwa akan ada yang keluar firman Tuhan, adik-adik. Nah, wah, berarti ini salah satu kabar baik adik-adik bahwa nanti akan ada yang mengajarkan jalan-jalannya. Nah, ayatnya yang keempat lagi lebih dipertegas lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba kakak minta Joseph sama Jonah, bisa nggak? Bisa dengar kakak nggak? Oh, kayaknya nggak bisa. Oke, kakak minta siapa nih? Marvin deh, Marvin dan Marcio. Baca ayatnya yang keempat. Bukan gitu. 1, 2, 3. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Wah, terima kasih Tek Marvin dan Marcio. Lihat apa yang diberitahukan Nabi Yesaya bahwa akan ada yang menjadi wasit, akan datang nih yang menjadi wasit. Menjadi wasit siapa itu, Kak? Ya, juru selamat Tuhan Yesus. Kita kan saat ini sedang menanti-nantikan mengingat rayakan kembali apa adik-adik? Kita mau ngerayain apa ya? Natal. Natal. Nah, Kak Uti mau nanya nih, ada nggak yang nggak tahu Natal itu apa? Ya, nggak apa-apa. Tanya bilang saya Kak. Ada yang nggak tahu apa itu Natal? Semuanya tahu? Semuanya tahu ya? Cita, memohon cita. Ya, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, benar adik-adik. Nah, jadi akan ada hakim dan pengajaran tentang jalan kebenaran. Nah, serta dia akan menjadi pembawa damai. Wah, pembawa damai adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau misalkannya berkelahi terus enak nggak? Nggak bisa enak. Nggak enak. Nah, jadi harus ada sukacita, harus ada damai di dalamnya. Nah, di bangsa Nabi Yesaya ini memberitahukan nubuatan itu adik-adik bahwa akan ada hakim yang akan datang membawa damai. Nah, adik-adik di ayatnya yang keempat tadi apa? Pedang-pedangnya menjadi mata pajak.
dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Nah, yang tadi peperangan itu jadi alat-alatnya itu jadi alat-alat pertanian adik-adik. Nah, jadi tidak ada lagi yang namanya perang. Wah, hebat nggak? Wah, nah, dan di ayatnya yang kelima, itu dikatakan bahwa kaum keturunan Yakub mari berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, adik-adik, jadi nubuatan ini memberitahukan bahwa adanya pembawa damai yang akan datang. Nah, adik-adik, Kak Uti tanya nih adik-adik semua, kalau misalnya adik-adik di rumah, siapa yang sudah pergi sekolah nih? Atau masih offline? Saya. Wah, semuanya sudah pergi ke sekolah ya? Udah bagi rapot. Oh, tinggal bagi rapot. Hebat, semoga nilainya bagus-bagus ya. Jadi gini, ada cerita supaya adik-adik tahu. Maksudnya apa sih Kak kalau pembawa damai itu? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada ya, with you ya. iya, ada anak namanya Welma. Maaf ya Kak, dipakai dulu namanya. Ada namanya Welma, ada namanya Ike, ada namanya Tutu. Tutu. Siapa Tutu? Ya, jadi pada saat itu Welma dan Tutu dan Ike ini berteman baik, bertiga berteman baik. Welma, Ike dan Tutu. Semuanya bermain. Tiba-tiba si Welma berkelahi sama Tutu. Tutu, kamu ambil mainanku. Baru Tutu bilang, bukan saya yang ambil. Berkelahi. Akhirnya mereka jadi tidak berteman karena berkelahi. Terus Ike-nya datang. Ike-nya sedih karena melihat temannya dua tidak berbicara. Ada nggak di sini teman-temannya yang selalu kalau berkelahi terus ini nggak jadi teman? Aku nggak mau bicara. Nah, adik-adik tahu? Ada nggak di sini yang kayak gitu? Kak Uti yakin nggak ada ya? Jangan ya. Nah, terus adik-adik tahu? Tiba-tiba si Ike karena dia sedih, dia mendamaikan, dia memanggil Welma dan Tutu. Ayo sini dong Welma, Tutu, baikan lagi dong, baikan yuk. Nggak baik loh kalau misalkannya berkelahi. Terus Tutunya bilang, Welma sih jahat betul, katanya gitu. Terus Welmanya bilang, enggak bukan. Akhirnya Ike-nya bilang, nggak boleh loh berkelahi terus. Akhirnya mereka berdamai. Welma dan Tutu saling berpelukan. Itu Kak Welma berpelukan. Bukan Kak Welma loh ya, ini cerita doang loh ya. Nah, jadi adik-adik mau nggak menjadi pembawa damai? Jadi kalau misalnya nih di rumah, kalau dipanggil misalnya Orlando, gitu. Terus dibalasnya gini. Itu ada damai. Abraham Selomita tuh ketawa tuh. Nah, ada yang ketawa tuh. Kalau misalnya dipanggil Kevin atau Dani, terus bilang, apa sih? Nggak ada damai, nggak ada damainya menyaut, ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dipanggil Jeremy, iya Mama, gitu ya. Kalau dipanggil lagi Felicia, David, iya Papa, ya, nggak boleh yang itu baik ya. Iya, harus kalau dipanggil tuh harus dengan baik, menjawabnya dengan baik, dengan damai. Terus adik-adik juga jangan jangan takut untuk meminta maaf kalau adik-adik salah, ya. Nanti dibilang aku nggak salah, ikut kakak yang ambil mainanku, aku nggak mau minta maaf. Nah, nggak boleh. Kita harus menjadi pembawa damai adik-adik. Kita harus minta maaf kalau kita buat salah, membantu orang tua, ya. Dia Mama marah harus minta maaf tuh, harus yang lebih baik ya. Iya, betul. Nah, terus hidup rukun. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak hidup rukun ya? Mau nggak adik-adik mau menjadi pembawa damai ya? Nah, mau ya, apalagi kita juga.
Iya, apalagi kita mau Natalan. Masa Natalannya nanti, "Ma, aku mau baju baru." Udah mau, aku mau, ya kasihan. Padahal bajunya belum robek sudah minta pakaian baru. Ya, jangan ya adik-adik. Adik-adik harus dengan sukacita kita mau menyambut Tuhan, kedatangan Tuhan dalam memperingati hari raya Natal. Jadi adik-adik tentunya harus baik-baik, harus hidup rukun, setia kepada Tuhan, setia ikhlas, sama seperti yang pada hari ini kita lakukan adik-adik. Wah, luar biasa. Nah, coba ada reaksi di apa sih namanya nih? Smile. Siapa yang mau jadi pembawa damai? Angkat love-nya, buat love dong. Ayo, buat love. Di itu sayang, di ininya, di laptopnya. Nah, itu ya, tuh lihat. Ada yang sudah buatin love kan? Ayo, kasih love. Ya lah. Iya, benar. Love-nya bagus ya si Noel ya. Oke, semuanya mau menjadi pembawa damai. Kita akan supaya kita bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Siapa yang mau jalan gelap-gelap? Nggak mau. Gelap-gelap. Nggak mau gelap-gelap. Kita mau berjalan di terang Tuhan ya adik-adik. Jadi kita harus membawa Kalau gelap nanti nggak bisa kelihatan ya. Iya, nggak bisa kelihatan. Nanti giginya aja yang kelihatan warna putih. Ya nggak sih? Nanti giginya aja. Nah, adik-adik, kita harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Baik yang cuma di rumah, maupun kalau kita keluar. Ya adik-adik, jangan memberi contoh yang tidak baik ya adik-adik. Coba sekarang di-unmute semuanya. Coba kakak mau dengar. Semuanya bilang, saya mau jadi pembawa damai. Ya, satu. Mana unmute semuanya. Kakak mau dengar suaranya. Saya mau menjadi pembawa damai. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pembawa damai. Wah, hebat semuanya. Damai ya. Iya, menjadi pendamai ya. Nah, adik-adik, ini kan karena kelas tanggung nih. Kakak mau tanya. Sekarang Kak Uti mau nanya ya. Nah, terus nanti dijawab ya adik-adik ya. Betul ya. Nah, kalau semisalnya ada teman yang bertengkar, kalian harus jadi apa? Jadi apa? Di pertengkaran Oh, meleraikan. Oke, wih, pintar. damai. Wah, menjadi ya, pintar-pintar jawabannya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nanti kalau misalnya mau jawab, langsung saya Kauti ya. Kalau misalkannya adik menangis dan lagi sedih, kita harus jadi apa? Jadi Spiderman? Terbaik. Menghibur, pintar. Harus menjadi harus menghibur ya temannya yang sedih. Nah, terus yang ketiga. Kalau sedih lagi nanti apa? Ya, kalau sedih lagi harus dihibur dong ya. Nah, yang ketiga jawab ya. Nanti bisa. Kalau misalkannya kita melakukan kesalahan, kita akan hukum. minta maaf, pintar. Nah, terus yang keempat. Kalau semisalnya Kalau dia terhukum, bagaimana terhukum? Itu sopan atau tidak sopan? Kalau dia dihukum. kalau dia dihukum, kita harus menghibur ya. Kalau dia hukum, itu dia sedih ya. Nah, kakak tanya lagi. Kalau semisalnya ada teman kita yang juara 1, kita harus ngapain? Kita akan apa? Mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat. Hebat Kanaya. Keren. Siapa lagi tadi tuh? Oke, Jeremy. Nah, siapa lagi? Nah, terus. Jeremy yang di situ. Jeremy. Sion. Nah, terus nih. Kalau semisal nih. Ayo ya, semisal. Ini itu Jeremy. Sorry. Ya, itu temannya. Namanya Matthew ya. Ya, itu temannya ya. Nah, sekarang kalau misalkannya
ada yang lagi sakit, kita harus ngapain? Mendoakan. Wih, pinter Noel. Mendoakan. Wih, pinter. Nah, menjenguk juga bisa. Nah, kalau semisalnya ini yang terakhir kakak tanya. Kakak tanya, coba ya, kakak mau dengar ya suaranya. Kakak mau dengar suaranya Kelvin Tewu. Nah, Oke. halo dulu, hai Kelvin. Kasih suaranya. Ah, oke. Coba kakak mau tanya, Kelvin kalau semisal temannya terjatuh, Kelvin ngapain? Kalau temannya Kevin terjatuh, Kevin ngapain? Menolong. Woi, pinter. Nah, di sini ada nggak kalau temannya jatuh diketawain? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau ini mau ditolongin. Kita harus ditolong. Harus ditolong ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga adik-adik menjadi pembawa damai untuk bisa kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dan firman kita hari ini. Amin. Oke adik-adik, kita akan merespon. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak pembawa damai, berarti kita cinta siapa? Ya, ada ayat hafalan atau tidak ada ayat hafalan? Ayat hafalannya nggak ada sayang, nggak ada. Oke? Nah, Di YouTube ya. ya. Nah, coba kakak tanya, kalau misalkannya kita membawa damai, kita cinta sama siapa ya kalau kita melakukan itu? Cinta sama siapa? Sama Tuhan. Ya, sama Tuhan Yesus. Kita menyanyi dari Kidung Ceria. Nah, adik-adik sambil kita menunggu, kakak mau tanya nih, ada yang mau didoakan nggak? Siapa tahu ada yang lagi sakit atau ada yang mau ulang tahun. Ada? Supaya didoain nanti di doa syafaat. Ada yang mau didoain? Bersyukur mungkin? Ada? Sambil kita menunggu liriknya ya. Wah, ini ada teman kita nih, Joseph dan Jonah. Adik Joseph dan Jonah lagi di Dubai loh. Hai. Kesop. Sop kenapa? Apa Noel? Noel mau sop apa? Noel mau berdoa apa? Itu Leticia-nya senyum-senyum loh. Oke, Kak, bisa? Siapa tahu adik-adiknya sudah hafal, Kak. Oh ya sudah. Oke, ikutin kakak ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus dan mengikut perintahnya. Sekali lagi adik-adik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga mengingati dan mengikut perintahnya. Oke, kita nyanyi lagi yang bait yang terakhir ya. Yang cinta akan Yesus harus nyata tiap hari. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan dalam kata, tidak boleh membenci. Oke, adik-adik kita akan berdoa, doa syafaat. Kita berdoa pembacaan firman kita. Kita berdoa untuk anak-anak PA, teman-teman kita, kakak layan, dan gereja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kami diajarkan untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Mampukan kami anak-anak ya Tuhan agar kami bisa melakukannya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk kami anak-anak yang kemarin sudah mengikuti ujian dan saat ini mau menerima hasilnya. Kiranya hasilnya semuanya baik ya Tuhan dan memberi sukacita kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk guru-guru kami, kakak layan, dan juga orang tua kami, dan juga oma, opa, tante, om. Semuanya ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk mereka, kiranya Engkau mau memberikan kesehatan, Engkau memberikan perlindungan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, di mana kami bergereja, khususnya GPIB Shalom. Engkau memberkati pendeta, Engkau memberkati unit-unit yang ada, Engkau memberkati semuanya ya Tuhan, karyawan kantor dan ke-6 pengurus Pelkat. Kiranya ya Tuhan, Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar pelayanan mereka dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk minggu yang akan berjalan, di mana ya Tuhan, kami akan merayakan Natal. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberikan cuaca yang baik, Kau memberikan kami ketenangan juga ya Tuhan dalam kami nanti beribadah, agar supaya tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tuhan Yesus berkati aparat dan pemerintah dalam menyambut Natal nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga untuk teman kami, mungkin ada yang sedang sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan teman-teman kami ya Tuhan dengan obat-obatan dan perawatan para medis. Kiranya juga ya Tuhan Kau memberkati teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya sukacita pertambahan usia Engkau memberikan kepada teman-teman kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa juga orang yang sedang berduka, yang sedang kehilangan, kiranya ya Tuhan Kau memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada mereka yang berduka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih ada, dan saat ini juga ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati setiap mereka yang ada di garda terdepan, baik dokter, baik siapapun itu ya Tuhan, agar Engkau selalu memberikan imun yang baik. Tentunya juga kami ya Tuhan, agar kami anak-anak selalu menaati, melakukan prokes yang ada ya Tuhan, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Sampai pada hari ini, makanan kami secukupnya. Kami juga mengampuni orang kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Tadi kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya melalui persembahan. Adik-adik, persembahan, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahannya nanti dimasukkan dalam amplop seperti ini ya adik-adik. Nanti ditulis IHMPA, nama adik-adik, lalu minta tolong ke mama papa untuk membawakannya ke kantor gereja ya. Nah, untuk merespon persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi.
Aku susah bagi pada orang mulia agar Tuhan dipuji tiap orang. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri batang apa aku yang tenang. Oke, kita akan mendoakan persembahan kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami. Tuhan, tadi kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan akan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati kami selalu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah masuk dalam penghujung ibadah. Nanti Kauti akan tutup ibadahnya dalam doa. Untuk itu kita angkat satu pujian dulu untuk menutup ibadah kita. Bisa mungkin di-share? 30 ya? Oke. Jam setengah 6 ya? Ya, kita menyanyi siapa yang berpegang. Silakan musik. Damai liriknya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam jalan bersekutu denganmu. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sambil kita berdiri adik-adik semuanya, kita nyanyi lagi. Kita berdoa. Kita tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah impak kami sudah selesai. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Kak Ike, silakan. Adik-adik, terima kasih sudah mau bergabung bersama-sama kami di ibadah impak hari ini ya.
Sebentar lagi kan kita mau menyambut Natal kan? Ingat prokes ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa Cuci cuci tangan. tangan, Jaga rapi jarak. benar. Jangan lupa apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak. jarak. Foto dulu ya Kak. Nanti. Apa ini? Makan makanan yang Bergizi. ya. Makanan yang sehat. Buka, ayo yang kameranya ditutup dibuka. Kita mau Ayo. foto. Kita mau foto. Kameranya tutup ya. Dibuka ya, dibuka Kameranya semuanya. Meti Petro, sudah dibuka. Resti, Kameranya Meti sudah dibuka. Hello, Kak Temi. Ya, oke. Dibuka semuanya, Kak Maya. Oke. Kau Ti hitung ya, Kakak foto ya. Bentar. 2 kali ya, 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu ntar, Kak Uti ses. Oke, makasih. Sudah. Itu sudah ya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Itu sudah ya. Protokol kesehatan. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat menyambut Natal. Lagu selesailah impak kita. Saya Impaki. Bye Matahari Selamat hari ini. kan memberkati. Memberkati.